semampu yang kita bisa lakukan. Anda punya ilmu, ilmu Anda sebarkan. Anda punya harta, bangun masjid. Anda punya harta, bangun rumah singgah untuk musafir. Mungkin Anda membangun guest house, mungkin orang bayar, tapi untuk musafir gratiskan aja udah. Ya, meninggal Anda, pahala itu selalu bergulir. Betapa banyak orang musafir, mereka betul-betul datang kota itu habis hartanya. Boro-boro kemudian bisa makan. Minimal tidurnya nyaman, plus apalagi Anda beri makan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara ilmu ghaib, pengetahuan akan perkara yang gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya adalah berkaitan dengan umur, ajal. Kapan, di mana seseorang akan meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surah Luqman, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat, kapan turunnya hujan, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang ada di dalam rahim-rahim seorang ibu. Dan tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang dia akan usahakan besok. Dan tidak ada satu jiwa yang tahu di bumi mana dia meninggal. Maka yang disebutkan dalam sebuah riwayat dari salafus saleh, dari kalangan salafus saleh, Bishr bin Al-Harith disebutkan, beliau mengatakan bahwasanya marartu bi rajulin minal ubbadi bil Basrah. Aku bertemu dengan seorang ahli ibadah di kota Basrah. Wa wajadtuhu yabki, dan aku mendapati dia sedang menangis. Qultu madza yubkika? Kemudian aku bertanya, apa yang membuat kamu menangis? Kemudian hamba Allah tadi, si ahli ibadah tadi mengatakan, abki ala ma faradtu min umri
wa yaumin madha min ajali wa lam yatabayyan fihi amali. Aku menangis karena umurku telah berlalu. Aku menangis karena hari-hari sudah lewat, tetapi aku tidak pernah jelas, amalku belum jelas lagi. Yang sedang kita bahas adalah seorang ahli ibadah. Dan dia mengatakan amalnya belum jelas. Bagaimana kemudian dengan orang yang tidak ahli ibadah? Karena kita tidak pernah tahu, kalau kita gabungkan dengan ayat yang pertama, kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Lalu apa kemudian amal yang sudah kita miliki? Apa amal kemudian yang sudah kemudian kita tabung kasarnya? Untuk nanti kita mendapatkannya di timbangan amal kita di akhirat. Seorang ahli ibadah di zaman itu mengatakan, belum jelas lagi amalku. Waktu berlalu, hari berlalu, pekan, bulan, tahun. Sudah 2021. Sebagian kita mungkin di umur belasan. Sebagian yang lain mungkin sudah 20-an. Yang lain di umur 30-an, 40-an, 50-an. Berlalu waktu begitu cepat. Sedangkan kematian menanti. Makanya ketika umur bertambah, hakikatnya ajal menanti lebih cepat. Aneh rasanya kalau misalnya ada orang yang disebutkan dengan istilah berulang tahun kemudian berbahagia. Anda mau mati. Ajal Anda akan tiba segera. Bahkan mungkin setelah tiup lilin itu ajal Anda datang. Lalu apa amal yang bisa kita tinggalkan? Hingga kemudian meninggal kita, mati kita, tapi kemudian amal tersebut menjadi jejak kebaikan kita yang kita akan dapatkan sebelum di akhirat, di alam barzakh pun kita akan menikmatinya. Maka berikut ini beberapa amal yang insya Allah semua kita bisa lakukan, yang dengannya insya Allah kita bisa dapatkan tabungan amal ini kelak di buku catatan amalan kita. Dengannya berat timbangan amal kita, kemudian surga Allah Subhanahu wa taala akhir dari perjalanan kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah kesolehan. Amal yang bisa kita lakukan, amal yang bisa kita tinggalkan sebelum kemudian kematian menghampiri kita. Jadilah hamba Allah yang saleh. Kita hamba Allah, taati Allah dalam perintahnya, tinggalkan larangannya. Kita pengikut Nabi Muhammad SAW, ikuti perintahnya, tinggalkan larangannya. Kita para orang tua, jadilah orang tua yang bertanggung jawab. Kita para suami, jadilah para suami yang bertanggung jawab. Kita para anak, jadilah anak yang kemudian berbakti pada orang tua. Jadilah orang saleh. Tahukah kita bahwasanya setiap kali kita membaca tasyahud, itu doa untuk orang-orang yang soleh saja. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu doa. Semoga keselamatan atas kami dan juga atas semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, "Innakum idza qultumuha asabat kulla abdin lillahi salihin fis samai wal ard." Kalian jika mengatakan doa itu, kita mengatakannya di setiap tasyahud, di setiap tahiyat. Kata Nabi Muhammad, kalian jika mengatakannya di dalam salat-salat kalian, maka doa ini akan tertuju ke semua hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi. Imam Ibnu Hajar menerangkan hadis ini karena Sahih Bukhari. Kata beliau, "Man arada an yahdha bi hadzal salam alladhi yusallimul khalqu fi shalah falyakun 'abdan salihan." Barang siapa yang mau bahwasanya doa ini, doa keselamatan ini tertuju untuknya, di mana doa ini disebutkan di salat semua hamba Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, jadilah hamba yang saleh. Wa illa hurima hadzal fadlul azim. Kalau tidak, kalau kita tidak menjadi hamba yang saleh kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak, kita tidak menjadi hamba yang saleh,
hurima hadzal fadl, diharamkan dari keutamaan ini. Enggak kena doa itu untuk kita. Tidak sampai doa itu untuk kita. Dan yang melakukannya semua hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi. Anda menjadi orang yang saleh, doa itu akan tertuju kepada Anda. Jadilah hamba yang saleh. Taati Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya, taati Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan larangan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Di antara amalan yang bisa kita tinggalkan dan kemudian ia menjadi jejak untuk kita sebelum ajal kita datang, kesolehan kita sebagai orang tua. Tadi individu. Tadi Anda menjadi orang saleh umum. Sekarang lebih spesifik. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, menjadi orang tua yang saleh. Karena kesalehan Anda pasti berimbas kepada anak-anak Anda. Kita berbicara secara umum. Tidak mutlak memang, tapi kita berbicara secara umum. Orang tua yang saleh akan melahirkan anak yang saleh. Orang tua yang saleh, dia mendidik anaknya, memperhatikan anaknya, mendoakan anaknya, memberikan contoh yang baik untuk anaknya karena dia saleh. Dia bisa didik anaknya, dia bisa berikan contoh kepada anaknya, dia doakan anaknya. Kita berbicara secara umum bahwasanya orang yang saleh keturunannya saleh. Terbukti dalam surah Al-Kahfi ayat 82 Allah berfirman, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah." Dan sedangkan tembok itu milik 2 orang yang yatim di kota itu, dan di bawahnya ada kanzun, ada harta karun, ada harta tersimpan yang berharga. Disebutkan tafsirnya, keduk punya keduk, dibongkarlah, tak taunya isinya hanya pesan dari kedua orang tuanya. Tentang tauhid, tentang kalimat tauhid yang ditorehkan, disebutkan dalam lempengan emas. Wa kana abuhuma salihah, dan adalah orang tua kedua anak yatim ini dulu orang yang saleh. Harta karun milik anak yatim yang saleh, bapak mereka dulu saleh. Jadilah hamba Allah yang saleh secara individu, jadilah orang tua yang saleh. Karena apa? Karena doa anak kita kelaklah yang akan meninggikan kita insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Hanya anak yang saleh yang memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, hamba Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Allah, kenapa setiap hari level surganya kok naik terus? Karena kita tahu surga itu bertingkat-tingkat. Kemudian dia bertanya kepada Allah, anna li hadza? Kenapa kemudian saya sampai mendapatkan nikmat yang begitu tinggi ini? Level surgaku dinaikkan setiap hari. Kata Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladika laka. Ini semua karena permohonan ampun selalu yang dipanjatkan anakmu untukmu, anak yang saleh. 3. Jadilah pelopor kebaikan. Jadilah pelopor kebaikan. Kata Nabi Muhammad SAW, man sanna sunnatan hasanah fa'alaihi ajruha wa ajru man falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'. Riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang mempelopori perbuatan yang baik fi ghairi syariah, di luar perkara syariat. Tapi kalau Anda ingin bahas tentang perkara syariat, lakukan syariat yang ada, yang mungkin orang-orang sudah meninggalkannya. Anda memulainya, Anda mempeloporinya, maka ini masuk dalam sabda. Entah itu perkara syariat, tapi khususnya di luar syariat, jadilah pelopor perbuatan yang baik. Maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengikuti. Jadilah pelopor yang baik dalam banyak hal. Khususnya perkara-perkara di luar syariat. Apalagi perkara syariat. Mungkin teman-teman kita sudah lalai akan sholat berjamaah. Jadilah Anda pelopor untuk mengingatkannya. Mungkin kemudian teman-teman kita sudah lalai untuk perkara A, B, C, dan D. Jadilah Anda pelopor untuk mengingatkannya.
Dengan praktek Anda perlihatkan. Padahal di syariat sudah ada, firmannya ada, sabdanya ada, tapi Andalah yang memulai. Maka Anda akan mendapatkan pahala semua orang yang mengikuti di belakang Anda. 4. Dan poin yang keempat ini ada 3 amal. Yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, dan anak yang saleh yang berdoa untuknya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalatha." Jika seorang manusia meninggal, terputuslah darinya amalnya kecuali 3 amal. Kata Imam Nawawi menerangkan, berarti ini dalil bahwasanya ketika seorang meninggal, maka pahalanya tidak pernah akan menjadi baru. Stop amalnya ketika dia sudah meninggal. Kata Nabi Muhammad SAW yang pertama, sedekah jariah, sedekah yang pahalanya akan selalu bergulir. 2, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, nggak mesti jadi ustaz, nggak mesti jadi mubaligh, nggak mesti jadi penceramah. Anda punya ilmu dakwahi istri, Anda punya ilmu dakwahi anak, Anda punya ilmu dakwahi orang tua, Anda punya ilmu dakwahi teman-teman sekitar, paman bibi. Dimanfaatkan ilmu tersebut, Anda menyampaikannya beserta dalil ilmiah, firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Faham mereka, tugas selesai, mempraktekkan mereka, dapat pahala kita. Apalagi anak. Jadilah Anda orang yang mengajarkan pada anak Anda membaca Al-Quran. Karena rata-rata pahala bacaan Al-Quran kita, guru ngaji kita yang mendapatkannya. Pahala kita membaca Al-Quran rata-rata guru ngaji kita yang mengambilnya. Karena mereka yang mengajarkan. Setidaknya misalnya Anda tidak bisa mengajarkan, mungkin Anda nungguin mereka mulai hafalan kek, apa kek. Jangan full semuanya diserahkan pada guru ngaji. Makanya mereka orang yang mulia, makanya mereka orang yang utama. Makanya kata Nabi Muhammad, mereka orang-orang terbaik yang mengajarkan Al-Quran. Guru ngaji kita dulu. Dan guru ngaji ulun, mama. Mungkin sebagian pian juga ada yang bapaknya guru ngajinya, ibunya guru ngajinya. Sebanyak apapun Anda membaca Al-Quran, mereka mendapatkannya karena mereka mengajarkan kepada Anda ilmu yang bermanfaat. Dan anak yang saleh yang berdoa untuknya, kurang lebih dengan poin yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, yang kelima, tinggalkanlah jejak dengan amalan-amalan yang manfaatnya luas tersebar untuk kaum muslimin. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, Inna mimma yalhaqul abda min amalihi wa hasanatihi qabla mautih ba'da mautih. Di antara yang akan mengejar sampai kepada seorang mukmin dari amalnya, dari kebaikannya setelah dia meninggal, 1. Yang pertama adalah Al-Quran yang dia ilmu yang kemudian diajarkan, ilmu yang dia sebarkan. 2, kemudian Al-Quran yang dia wariskan. Subhanallah. Program wakaf Al-Quran yang kita lakukan kurang lebih sekarang mencapai 10.000 mushaf. Dari semua antum, subhanallah, dan juga kaum muslimin nasional. Meninggal kita, pahala itu selalu bergulir. Ilmu yang dia sebarkan, ilmu yang dia ajarkan, Al-Quran yang dia wariskan, masjid yang dia bangun, rumah singgah untuk musafir yang dia bangun, sedekah yang dia keluarkan, kemudian sungai yang dia alirkan airnya. Subhanallah. Amal demi amal. Kata Nabi Muhammad, semua amal ini akan menghampirinya, mendatanginya, mengejarnya setelah dia meninggal. Maka tinggalkan amal yang manfaatnya itu tersebar luas untuk kaum muslimin. Di antaranya yang ulun sebutkan dari sabda Nabi Muhammad SAW tadi. Semampu yang kita bisa lakukan. Anda punya ilmu, ilmu Anda sebarkan. Anda punya harta, bangun masjid. Anda punya harta, bangun rumah singgah untuk musafir. Mungkin Anda membangun guest house, mungkin orang bayar. Tapi untuk musafir gratiskan aja udah.
Ya, meninggal Anda, pahala itu selalu bergulir. Betapa banyak orang musafir, mereka betul-betul datang ke kota itu habis hartanya. Boro-boro kemudian bisa makan. Minimal tidurnya nyaman, plus apalagi Anda beri makan. Ya, sedekah yang Anda keluarkan ketika Anda sehat, ketika Anda hidup. Amal-amal yang kemudian setelah kita meninggal, alhamdulillah, insya Allah semua kita melakukannya, bergulir selalu padahal kita yang sudah wafat. Maka tinggalkanlah jejak kebaikan, tinggalkan amal kebaikan sebelum ajal kita datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alladzi harabal batil wa ayyadal haq wa tamasar radha'il wa ahyal fadha'il wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nasa ila siratim mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini ulun ingin tutup dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu umur yang panjang, amal yang baik. Inilah orang-orang yang umurnya untuknya berkah. Kebaikan yang banyak dan berkesinambungan khususnya berkaitan dengan umurnya. Panjang umurnya tapi baik amalnya. Nabi Muhammad SAW ditanya, Ayyun nasi khair? Wahai Rasulullah SAW, manusia yang seperti apa yang terbaik? Kata Nabi Muhammad SAW, Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan di antara amal yang dia lakukan, 5 poin sebelumnya yang telah kita sebutkan. Jadilah hamba Allah yang saleh. Jadilah orang tua yang saleh. Dengannya kemudian kita akan mendapatkan anak-anak yang saleh dan salihah. Jadilah pelopor kebaikan. Bersedekahlah. Sebarkan ilmu semampu yang kita bisa lakukan. Dan kemudian anak yang saleh tadi insya Allah akan mendoakan untuk kita kebaikan. Dan juga amal-amal yang lain yang kemudian manfaatnya tersebar untuk kaum muslimin. Ilmu yang kita ajarkan, yang kita sebarkan. Anak yang saleh yang kita tinggalkan. Kemudian mushaf Al-Quran yang kita wariskan. Masjid yang kita bangun. Rumah singgah untuk orang musafir yang kita bangun. Dan kemudian juga sedekah yang kita keluarkan. Bahkan mungkin kita dalam keadaan susah tetap sedekah. Ketika kita masih hidup sekarang, insya Allah semuanya itu akan menghampiri kita pahalanya sebelum di akhirat. Di alam barzakh pun kita akan mendapatkannya. Insya Allah amin. Ya Rabbal Alamin. Jadilah hamba Allah yang saleh. Dengannya kemudian berkah umur kita. Panjang umur kita tapi kemudian amal kita baik. Inilah hamba-hamba Allah yang saleh. Yang umurnya berkah untuknya. Karena kebaikannya selalu berkesinambungan dan juga banyak. Barakallahu fikum. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahu bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Aqimissalam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.